Apakah setiap yang saya mau bagi? Satu ayat dulu. Mazmur 133. Ayat yang pertama. Penulisnya Raja Daud. Ya, Kingdom lagi ya. Nyanyian Siara Daud. Bunyinya gini. Sungguh alangkah indahnya. Lihat itu. Apabila. Lihat ada dua. Baik, indah. Wow, lengkap. Apabila saudara-saudara diam bersama. Cuman kata ini. Dengan rukun. Kalau kita cuma sibuk pelayanan, iblis nggak takut. Nah, kalau bisa keputusan ini dimulai dari setiap apa itu, worship team, tim Sunday school, apa aja, usher. So, coba mulai bangun ini. Satu kata ini aja dulu, satu kata ini. Baik dan indah, hanya ada di satu kata ini. Rukun bersama. Oh. Artinya gini, kita mulai bangun ini dasar budaya ini. Ya, satu hubungan kasih secara family, secara keluarga, tidak terjadi karena aturan. Apalagi paksaan. Tapi kan kita, saya yakin ini bukan gereja pertama kamu, bukan. Lu udah jalan-jalan pindah gereja sana sini ini terakhir ke sini, ya kan gitu, ya kan gitu. Kan kita ada banyak banget peraturan. Musi, doa, fajar. Nggak ada yang salah dengan doa, tapi jadi aturan. Lalu kamu nggak doa, tertuduh. Harus baca 3 pasal tiap hari. Semua aturan. Saudara dengar, pertama kali ini kata ini saya bilang, mulai dari Adam diciptakan, belum ada dosa. Apa fondasi Adam dan Tuhan waktu Tuhan ciptakan dia? Bukan pelayanan. Cuman satu. Hubungan. Lengkapnya hubungan kasih Tuhan dengan Adam. Lihat ini. Nah, main-main. Kamu tahu gak waktu Tuhan buat Adam? Itu tanah. Allah mengotori tangannya. Belum pernah dia bikin itu. Waktu dia buat seluruh tata surya, bima sakti, bintang-bintang itu dia cuma ngomong jadi. Tapi waktu dia buat manusia, Allah bekerja, mengotori tangannya, dia main tanah. Bayangin, iseng kah? Saudara lihat itu? Malaikat pun bingung, gila, Tuhan bikin apa tuh? Wih, bagus gak? Lebih dari kita ya? Mereka saling ngobrol, Tuhan enggak, Tuhan diamin aja. Dia bikin. Tuh, kalian udah tahu ini dari sekolah minggu. Tahu gak, masih benda mati. Terus dia hembuskan kata yang dipakai nefes saya. Tahu nefes saya? Ini isi dari nefes saya. God's DNA. Seketika tanah berubah jadi daging. Kamu bisa lihat keajaiban. Makanya kamu ditebus. Karena kamu God's DNA. Gak bisa Tuhan cuma bilang, oke saya ampunin. Gak cukup. Waktu kejatuhan tuh gak main-main. Penebusan dosa gak bisa begitu. Dia mesti inkarnasi jadi manusia. That's kingdom teologi. Kamu tahu gak kamu mahal? Kalau kamu sendiri gak lihat itu, kamu gak menghargai diri kamu. Jadi kalau kekudusan semua disuruh karena harus, kamu gagal berulang-ulang. Gak bisa. Apa dosa? Dosa bukan apa yang kamu buat. Yang kamu tidak buat dosa. Ayo, bisa lo kudus? Bisa? Coba. Kudus kamu apa? Kurung diri di kamar? Gak nonton TV? Gak gadget-gadget? Mau coba? Ayo. Gak ganti baju pakai daster terus. Gitu. Di kamar. Mau coba? Setahun deh, coba setahun. Gak ke mall, gak ke mana-mana, gak keluar gitu. Lu jadi kudus, lu jadi kampungan. Jadi bagaimana kita kudus? Kamu dikuduskan. Oleh Kristus bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Itu. Bayangin, DNA-nya Tuhan jatuh
Dia harus jadi manusia untuk tebus kita. Di sini perdebatan nggak pernah selesai dengan apapun. Nggak ada kepercayaan lain yang bisa. Tahu nggak itu membuktikan betapa mahalnya kamu. Nah, sampai di sini penyembahan kamu akan berubah. Wah, jadi sepakat untuk satu hubungan kasih secara keluarga, itu dia. Ayo bangun nih, nggak jadi bulan depan nggak, tapi mulai dulu. Coba. Wow, luar biasa. Ya. Nah, saya ngomong Sion, saya nggak bicara geografis, bukan. Sion bukan geografis, ada pesan tersembunyi di setiap lokasi kata yang ada terjadi dengan Israel. Situ, bukan geografis, tapi Sion bicara. Nah, ini kembali ke kingdom, pemerintahan. Karena di Sion kota itu dibangun, bait Allah dibangun, semuanya. Pemerintahan dimulai di situ. Tapi ada satu musuh terbesar yang sangat sulit ditaklukkan. Even Raja Saul, selama Israel merdeka dengan Sion belum bisa ditaklukkan. Ada 4 gunung, yang lain oke. Sampai tinggal di satu tempat itu. Yang namanya Sion. Nggak bisa ditaklukkan. Wah, musuhnya besar banget. Mari saya kasih tahu. Tadi saya cerita Adam sebentar. Lihat, iblis dibuang. Berapa banyak saudara ngerti, ya, mungkin kamu lebih ngerti sejarah yang lain, filsafat apapun, bagus lah, tapi belum lengkap. Kita kalau bilang iblis, kita pikir dia sendiri. Kamu baca Wahyu, sepertiga malaikat, fansnya dia, sepertiga tuh sepertiga jumlah di sorga, billion tuh saudara, nggak main-main. Ikut dia di bumi. Itu waktu iblis dibuang. Berarti saudara, saya mau kasih tahu, di seluruh tatanan hidup ini, di baliknya, di dunia yang jatuh ini, ada spirit yang mempengaruhi segala aspek kehidupan. Lihat itu. Yang kesannya baik sekalipun, itu ada spirit. Paling parah agama. Makanya religion spirit itu tuh berbahaya. Nah, Sion musuh terbesar, salah satu suku yang harus ditaklukkan namanya suku Yebus. Hanya waktu Daud jadi raja, dia taklukkan itu. Tabernakel dibangun di sana. Tabernacle of David. Kamu tahu, Israel berubah menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Kalau saya bilang penyembahan, jangan dibatasi nyanyi, musik. Saya sudah jelasin tadi dari depan. Dibilang Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun lebih. Baik, Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh apa? Kerukunan. Itu dia, indah banget. Tahu nggak hasilnya? Nah, ini yang influence. Israel ada di puncak kejayaan dalam segala hal. Dia nggak dipimpin oleh kemampuan kekuatan politik, bukan pertanian, no. Cuma Daud menyenangkan hati Tuhan. Bayangin, itu seluruh bangsa yang di sini berubah, semua dipengaruhi. Bayangin, budaya Israel itu pengaruhnya pada masa itu. Tercatat di Kisah Rasul. Makanya dia dapat sertifikat Daud yang berkenan di hati Allah. Nah, itu perjanjian lama. Nah, sekarang Christ in you. Artinya setiap saudara berkenan di hati Allah. Indah gak tuh? Wow. Nah, mari kita bongkar dulu musuhnya apa nih. Kenapa sih gak bisa rukun? Nah, gereja sama gereja dekat. Alkitabnya sama tapi berkelahi. Coba. Gimana tuh? Ya kan? Waduh. Oke. Musuhnya ini. Amsal 6 ayat 17 sampai 19. Suku Yebus itu spiritnya ini di dalamnya. Mata sombong. Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Terus
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Wow, gimana tuh? Apalagi? Mengerikan ya? Semua. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini gak usah gedungnya hancur, gak usah untuk rusakan ini, dibikin aja kita permusuhan di dalam sini. Lihat saudara, susah gak? Susah bersatu. Mafia lebih kompak dari kita. Jujur, ayo, masa saudara bisa dibodohin sih? Kamu sharing, kamu punya masalah dengan orang, digosipin lagi keluar. Spirit ini gak ada. Makanya keren, influence keren. Pertanyaannya kapan terjadinya? Kalau cuma diputer-puter gini mah gak jadi apa-apa. Yuk kita lengkapi lagi. Kalau ini dikalahkan, musuh itu dikalahkan. Sion akan menjadi tempat. Ini bilang kerajaan Allah turun ke bumi, ini dia. Kita lengkapi dulu Mazmur 133-nya ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca. Ya. Tadi kita udah baca, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini apa ini? Ini imam, janggut, leher, jubah. Ini bicara generasi ke generasi. Jadi bukan kita doang yang rukun, sampai ke generasi. Itu yang mesti diwariskan. Dosa gereja adalah tidak mempersiapkan generasi. Dosa generasi adalah tidak menghormati generasi yang di atas. Itu ada di mana-mana kamu nonton. Cuman kita nggak mau ngaku gitu aja. Kita nggak mau ngaku. Lihat itu, Sion tempat untuk orang-orang yang transparan. Ada di dunia yang kacau ini, gereja mestinya gitu. Tempat orang yang transparan. Ada di bawah satu pemerintahan Allah. Ini kingdom. Dibilang city of David. Apa arti nama David? Beloved. Tangkap spiritnya, saya kiranya rohmu mendengar ini ya, gitu ya. Orang-orang yang berkenan di hati Allah. Tadi saya udah jelasin, kita semua berkenan, semua, gitu. Waktu kita masuk ke dalam persatuan yang disamakan dengan minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun, wah, kamu mau lihat nggak dampaknya? Nggak main-main. Nah kita lihat dulu, ramuan minyak ini punya pesan penting buat kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mur. Gitu. Artinya gini, tidak mempertahankan hak. Sulit, memang sulit. Ini enggak terjadi besok, minggu depan, enggak. Tidak mempertahankan hak. Wah, mati terhadap keakuan. Wow, sulit memang. Tapi bukan mustahil untuk itu terjadi. Kita tadi nyanyi keren-keren kan. Aku percaya. Are you sure? You percaya? Diuji. Termasuk di pernikahan. Di rumah. Bisa. Itu gereja sistem hierarki buat saya kacau. Beda di fungsi. Bisa nggak tidak mempertahankan hak? Teladan kita Yesus, tapi gagal. Mulai dari saya, dari semua pendeta, cuma nggak mau ngaku, kita gagal. Apa teladan? Raja mulia dari segala raja, hancur turun menjadi hamba. Bisa kita gitu? Itu teladan. Digampar, diludah, nggak balas. And Jesus made himself nothing. Ayo, kita gembala, tasnya ada yang bawa. Artinya gini, saya ngomong buat diri saya mesti berubah, saya banyak
Suka nangis, Tuhan ampun saya salah ngajar. Itu berkali-kali. Nggak kehitung. Saya menghabiskan 5-6 tahun untuk rubah ini saudara. Rubah diri saya. Karena so taunya banyak banget. Pakai posisi untuk controlling, untuk aduh, itu. Yang kedua, kayu manis. Itu. Wah, kebijakan dipenuhi dengan kebaikan Allah. Ini mesti ada di sini, heboh lingkungan ini. Geger. Orang akan datang, "Wih, kamu udah kayak gereja itu belum? Kenapa? Keyboardnya baru?" Enggak, biasa aja. Udah belum ke gereja itu? Ada apa? Ada Tuhan. Keren gak? Wow. Dipenuhi dengan kebaikan Allah. Kita berbuat baik bukan supaya upahnya masuk surga. Lu udah pasti selamat. Jadi itu satu yang natural kita baik itu. Wow. Ketiga, tebu yang baik. Wah ini nih. Kelemah lembutan Tuhan yang telah membuatku sangat senang. Ini saya bergumul nih. Kalau lemah lembut ukurannya Putri Solo, orang Ambon gak selamat. Orang Batak gak selamat. Gak ada yang selamat. Gua gak tahu orang Bali selamat gak nih. Iya. Orang. Bayangin, lemah lembut bukan ngomongnya elegan, bukan gitu. Orang Jawa saking lembut usir setan juga lembut. Ayo setan keluar. Ayo dalam nama Yesus. Ayo keluar. Lo kok malah maju? Tahu gak waktu saya ketemu apa lemah lembut? Ampun Tuhan. Ini lemah lembut, ini definisi lemah lembut. Power under control. Aduh Tuhan. Siapa yang bisa? Kekristenan punya semua saudara. Kamu punya power buat balas. Kamu bisa. Kamu sangat bisa. Apalagi lu gak buat salah. Bisa. Tapi kamu kontrol. Memilih. Wah itu gila. Itu lemah lembut. Oh ini toh lemah lembut. Nah ini kan proses. Makanya saya bilang semua yang saya ajar ini untuk kita dulu lokal. Dan dia gak jadi besok, gak apa-apa. Gitu. Ini proses. Wow. Yang keempat, kayu teja. Humbleness, kerendahan hati, air mata. Nah ini yang tadi kalian, salah satu praktek kecil tadi, worship tadi. Humble. Jangan menghina air mata orang yang menyembah. No. Air matanya gak jatuh di lantai. Dibilang ditampung dalam kirbat Allah. Wow. Nantilah kita pertebal dia lain waktu. Yang terakhir, minyak zaitun. Nah ini baru bilang, damai sejahtera. Hebat gak? Kita punya semua, tahu gak? Kamu gak perlu cari di luar. Kamu punya yang lebih dari dukun. Nah, mereka pakai dukun, aduh kasihan banget. Kamu punya semua. Lihat situ. Sedikit lagi ya. Yesaya 25 ayat 7. Ini semua tentang Sion. Di atas gunung ini Tuhan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Saudara, begitu kita hidupin ini kerukunan. Saudara, ini gereja lokal, tapi dampaknya global. Kamu akan lihat. Nanti kamu lihat. Gereja lokal, cuman di Bali kecil, tapi dia punya dampak. Dibayangin, segala yang ditudungkan itu dikoyakkan. Apa? Segala bangsa. Segala bangsa. Akan heboh, kamu kalau ke Bali jangan lupa ya ke gereja itu tuh. Kamu lihat itu. Weh. Mazmur 87 ayat 2 sampai 7.
Tuhan lebih mencintai pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Lihat itu. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Makanya saya bilang, akan tersebar berita. Aduh, gue baru sekali lu masuk gereja kayak gini. Lihat, aku menyebut, ini lihat orang-orang ini. Siapa? Sampah. Rahab, Babel. Di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus, Ethiopia. Ini orang-orang bukan Israel, bukan Yahudi. Sampah semuanya. Nanti saya jelasin. Wow. Gak ada yang sempurna, saudara. Tapi kamu lihat, pelacur. Wow. Ternyata 2 juta orang kelilingin Jericho hanya buat selamatin satu pelacur, Rahab. Ngapain dia sampai bisa gitu sih? Kalau kamu mau bilang, dia nggak kenal Tuhan. Dia bukan Israel. Lewat 2 pengintai yang datang, nah itu lihat, dia bisa lihat manifestasi. Saya bilang, saya percaya pasti ada Tuhan deh. Kalian hebat ya. Jangan lupa saya, itu humbleness. Kayak mereka bilang, bikin tali merah. Itu covenant, perjanjian. Kotanya hancur, temboknya hancur, semuanya hancur, rajanya hancur, masyarakatnya hancur. Cuman satu yang selamat, pelacur. Apa kabar baik buat kamu? Kamu di titik terendah sekalipun, yang orang gak hormatin kamu, ada satu pribadi yang bilang I love you. Kamu tahu Rahab? Penulis surat Ibrani memasukkan Rahab dalam daftar pahlawan-pahlawan iman sejajar. Tulisannya Rahab si pelacur itu. Mau lihat lagi? Wow, Rahab kawin dengan Salmon. Dia menjadi ibu dari Boas. Bayangin. Nenek moyangnya Daud itu Rahab. Dari Daud muncul Yesus. Jadi dalam silsilah Yesus ada satu nama pelacur, Rahab. Yesus gak malu. Apa yang saya mau bilang ini? Rahab sampai di ujung keakuannya. Setiap kita waktu kita sampai di ujung keakuan, stop, jangan sombong. Kamu lihat di situ Tuhan akan mulai bekerja. Wow. Ibrani 12:22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Keren gak tuh? Dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Wow. Wih. Sedikit lagi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perhatiin kalimatnya. Allah adalah kasih. Berarti dia bukan sifat. Kata adalah itu menjelaskan Allah atau kasih itu person. Kasih itu pribadi. Tangkap ini, tangkap ini. Artinya Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi kamu bahkan waktu kamu buat dosa. Kaget loh. Bebas dong Pak, itu urusan lo. Dari saya bilang, kamu yang berhenti mengasihi, bukan Tuhan. Dia adalah kasih. Kalau Allah pakai alasan kesalahan kamu untuk berhenti mengasihi kamu 5 menit aja, berarti dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Saudara mengerti ini, kamu bergairah jadi Kristen, penyembahan kamu berubah. Wow. Ayat terakhir, ini masa depan. Masa depan kita. Mazmur 50 ayat 2. Dari Sion puncak keindahan. Bayangin. Allah tampil bersinar. Wow. Sion secara alegoris itu ruang maha kudus. Tabut Allah ada di situ. Ada satu pengaturan penyembahan yang tidak normal di Israel. Itu tabernakel, dari tabernakel Musa di Gibeon turun beralih ke Sion.
Tabernacle of David. Kamu lihat terjemahan, waduh, terjemahan Inggrisnya keren sekali. Gitu. Nah, lihat. Out of Zion, the perfection of beauty. Nah, siapa Sion, saudara dan saya, yang kalau kita rukun, ini lihat ya. Puncak peradaban manusia, puncaknya, puncak dari segala-galanya. Saya harap kamu suka ini. You become like Jesus. God's DNA. Pengajaran di luar kingdom, mengajarnya ini, Yesus mati, bangkit, supaya kita ke sorga. Sorga bukan tujuan. Sorga tempat. Bali tempat di mana saya datang kemarin. Tapi ada satu tujuan. Saya mesti hari Minggu dengan saudara di sini. Nah, ini tujuannya. Kalau saya cuma sampai di Bali dan gak kesini, saya hanya ketemu tempat, saya gak ketemu tujuan. Ngapain lu ke sorga tapi gak ketemu tujuan? Coba lihat. Hubungannya dimulai dari waktu kita ditebus, kita disebut anak. Nah, kan kita gak anak terus, kerjanya minta. Nah, dari anak bertumbuh, dibilang nih sahabat. Kamu sahabat Allah. Coba saya tanya, siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Nah, lu jawab sendiri lo. Coba, kamu sahabat Allah. Nggak percaya? Ya itu masalah kamu. Belum selesai, belum finish. Anak, sahabat. I am a friend of God. Karyanya gitu, cuma nyanyi, tapi kosong. Nah, kamu jadi sahabat, tahu nggak apa? Terakhir, mempelai Kristus. Menikah dengan Kristus. Makanya hanya kekristenan yang percaya kesempurnaan. Nah, jadi terjemah tadi, out of Zion, the perfection of beauty. Artinya gini, Tuhan dandanin kamu cantik karena dia mau nikah dengan kamu. Gila nih. Dia dandanin kamu. Gak main-main. Gak cukup. Dia sudah mati, dia sudah berhenti di situ, belum finish, belum. Dia dandanin kamu. Gereja akan jadi tontonan dunia. Baru segala bangsa, suku, kaum dan bahasa datang sujud karena dia lihat modelnya. Ada modelnya.